Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Ya, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi di bab pertama ya. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang eksponen atau bilangan berangkat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya membahas logaritma ya. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materi ya. Nah, ini bentuk akar. Nah, bentuk akar itu apa sih? Yaitu adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Paham kan? Bilangan irasional itu bilangan yang dapat dinyatakan menjadi A per B ya. Sedangkan bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan menjadi A per B. Nah, maksudnya misal 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan rasional karena dia bisa diubah bentuknya ya, atau bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A itu adalah bilangan bulat ya, dan B juga merupakan bilangan bulat seperti itu ya, atau bilangan real. Nah, jadi 3 ini bisa dinyatakan menjadi A per B ya. Maksudnya misal A nya itu adalah 6, sedangkan B nya itu adalah 2. Nah, 6 dibagi 2 itu adalah 3. Nah, itulah yang disebut bilangan bilangan rasional. Sedangkan bilangan irasional itu tidak bisa dinyatakan menjadi bentuk A per B. Seperti itu ya. Yaitu hanya mengingat saja. Nah, ini contoh dari bentuk akar ya. Ya. Ini kita hapus dulu yang atasnya. Ini hanya mengingat. Nah, ini contoh dari bentuk akar. Nah, di sini akar 9. Nah, akar 9 ini merupakan bukan bentuk akar. Kenapa? Ya, karena akar 9 ini hasilnya bukan bilangan irasional. Nah, sedangkan pengertian dari bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional ya. Akar 9, 9-nya ini merupakan bilangan rasional. Hasilnya dia bukan bilangan irasional. Jadi akar 9 itu bukan bentuk akar, tapi akar kuadrat disebutnya ya. Berarti kalau ini disebutnya akar kuadrat. Itu kalian harus bisa membedakan ya. Ini akar kuadrat. Nah, jadi akar 9 itu merupakan akar kuadrat, bukan bentuk akar, karena hasilnya 3, dan 3 itu bukan bilangan irasional. Selanjutnya, akar 0,25 itu juga bukan bentuk akar, sebab akar 0,25 itu hasilnya adalah 0,5. Nah, 0,5 itu merupakan bilangan rasional karena 0,5 bisa diubah menjadi A per B, yaitu hasilnya berapa? Atau jadi berapa? 1 per 2. Nah, ini A per B, ini bilangan rasional ya. Yang ketiga, akar 2. Nah, akar 2 ini merupakan bentuk akar sebab hasil dari akar 2 itu adalah 1,4142113 sekian sekian sekian, dan ini merupakan bilangan irasional. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, yang terakhir ini ada akar 15. Akar 15 juga merupakan bentuk akar sebab hasil dari akar 15 adalah 3,872983 sekian sekian sekian, dan ini juga merupakan bilangan
irasional. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Kalau bentuk akar, dia hasilnya itu harus irasional. Jadi desimal, biasanya bentuk desimal ya, ini nih yang ada koma-koma, tapi tidak bisa diubah menjadi bentuk A per B. Kalau 0,5 kan masih bisa. Iya, 0,75 itu masih bisa. 0, berapa lagi? 1 juga masih bisa ya. Nah, kalau ini nggak bisa nih, dia nggak bisa diubah menjadi bentuk A per B. Itu, oke? Paham ya? Ya. Selanjutnya, kita harus bisa menyederhanakan bentuk akar. Karena bentuk akar hasilnya irasional, ya, dan kita nggak tahu kan, misal akar dari 23 berapa hasilnya. Nah, itu kan bilangan irasional ya. Biar mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal bentuk akar, jadi kita mengerjakannya itu dengan cara menyederhanakan bentuk akar tersebut. Ya, jadi bukan mencari hasil dari bentuk akarnya, tapi kita sederhanakan. Gitu ya. Sampai bentuk akar yang paling sederhana. Nah, ini untuk setiap A dan bilangan B. Untuk setiap A dan B bilangan positif, maka berlaku, ini akar A kali B itu bisa dituliskan menjadi akar A dikalikan akar B. Nah, tadi kan ini digabung nih, jadi bisa dipisahkan akarnya, jadi bisa tidak dalam satu akar ya. Ya, jadi akar A kali akar B. Dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Jadi salah satu akar ini, A atau akar B, nantinya dia memiliki kuadrat murni. Maksudnya apa? Misal 9. Nah, 9 ini kan dia mempunyai kuadrat murni, yaitu berapa? 3 pangkat 2, seperti itu ya. Atau 4, yaitu ya 2 pangkat 2, dan seterusnya. Langsung saja contoh. Nah, lihat di sini. Di sini ada contoh yang A, yaitu akar 108. Akar 108 ini kan kita nggak tahu hasilnya berapa. Jika pakai kalkulator, nanti dia hasilnya akan berbentuk bilangan irasional. Oleh karena itu, kita kerjakan dengan cara menyederhanakan bentuk akar ini. Caranya gimana? Ya, kita cari perkalian dua angka yang jika dikalikan hasilnya itu 108. Dua angka ya. Tapi salah satunya angka tersebut tuh memiliki kuadrat murni. Nah, kayak ini ya. Ya, memiliki bentuk kuadrat murninya. Nah, lihat di sini 108. 108 itu adalah hasil perkalian dari 36 dikali 3. Ya enggak? Iya ya. 36 kali 3 itu 108. Nah, salah satunya memiliki bentuk kuadrat murni. Yang mana? Ya, yang 36. 36 itu kan bentuk kuadrat murninya berapa? 36. Iya, yaitu 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Nah, jadi sama dengan akar 36 dikali akar 3, seperti ini ya. Akar 36 itu tadi berapa? Yaitu 6. Dia kan akar kuadrat murninya itu 6 kuadrat. Nah, berarti yang kita ambil 6-nya saja, kuadratnya nggak perlu. Akar 36 itu adalah 6. Sedangkan akar 3 tulis lagi, karena ini merupakan bentuk akar yang paling sederhana. Jadi bentuk akar yang paling sederhana itu ada akar 2, akar 3 ya, yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini udah paling sederhana. Akar 5 ya, ini yang sering ada di soal ya. Akar 6, iya. Terus akar 7, terus akar 8 enggak ya, akar 8 masih bisa
sederhanakan akar 10 dan seterusnya gitu ya. Ya, coba ada lagi contohnya ya, yang B ya. Akar 48. Nah, ini akar 48 ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar yang paling sederhana. Nah, jadi 48 itu merupakan perkalian dari 16 kali 3. Nah, yang memiliki bentuk kuadrat murni yang mana? Yang 16-nya. Jadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 itu adalah 4 ya. 4 akar 3. Oke? Oke. Nah, sekarang operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, di sini yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, untuk setiap A, B, dan C bilangan rasional positif. Jadi dari angka 1, 2, 3 gitu ya, seterusnya, maka berlaku hubungan A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A tambah B akar C. Nah, ini yang harus kalian pahami. Jadi jika akarnya sama ya, akar C berarti kalau di sini akar 2, ini akar 2. Ininya bebas, A dan B-nya bebas. Mau di sini 1, di sini 3, sini 4, sini 5 bebas. Maka bisa ditulis A tambah B. Jadi yang di depannya saja yang dijumlahkan, sedangkan akarnya hanya ditulis sekali saja. Dan A akar C dikurang B akar C, nah sama kayak di atas ya. Berarti yang bisa dikurangkan itu yang di depan akar jika akarnya sudah sama. Itu ya, paham ya? Nah, ini syaratnya. Dua bentuk akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sama. Ya, ini nih, C, C. Jadi dia bisa dikurangkan yang di depan akarnya. Sebentar. Nah, contohnya ya, dulu satu-satu dulu. Di sini ada A 3 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurang 2 akar 3. Lihat, di sini akarnya itu sudah sama semua. Akar 3, akar 3, akar 3, bentuk akarnya sudah sama semua. Maka yang bisa dikurangkan atau dijumlahkan hanya yang di depannya akarnya saja, itu akar bilangan 3 atau angka 3, angka 5 dan angka. Nah, di sini karena ada pengurangan berarti dikurangi ya. 2. Jadi 3 tambah 5 dikurang 2. Nah, berarti hasilnya 6 ya. Jadi 3 tambah 5 dikurang 2 itu kan 6. Akar 3 nya tinggal ditulis kembali. Seperti itu. Nah, ini yang B nya. Lihat nih yang B. Yang B di sini ada akar 20 dikurang akar 500 ditambah akar 320. Ini sangat berbeda jauh sekali dengan yang contoh A. Nah, kalau kayak gini ya, kalian cari yang untuk untuk menyederhanakan akarnya terlebih dahulu. Ya, kalian sederhanakan dulu akarnya. Di sini akar 20 itu adalah merupakan perkalian antara akar 4 dikalikan dengan 5. Pak, kok 4 dengan 5? Kenapa bukan 2 dengan 10? Ingat, salah satu angkanya itu harus memiliki bentuk kuadrat murni atau bisa diakarkan ya. Ya, di sini yang bisa diakarkan atau memiliki bentuk kuadrat murni adalah 4. Ingat ya. Ya, sekarang dikurang akar 500. Nah, akar 500 itu perkalian dari 100 dikali 5. Ini 100-nya yang memiliki bentuk kuadrat murni. Ya, yang ketiga ini ada akar 320.
Nah, ini hasil perkalian dari 64 dikalikan 5. Kok bukan 32 kali 10? Nah, tadi ya, 32 kali 10 itu dia salah satunya tidak memiliki bentuk kuadrat murni. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini akar 4. Ini dilangsungin ya. Akar 4 itu berapa? 2. Akar 5 ya tidak, ini tidak, bentuknya bilangan irasional. Jadi harus ditulis ulang saja akar 5. Dikurang akar 100 10. Akar 5 tulis lagi akar 5 ditambah akar 64 8. Akar 5 tetap akar 5. Jadi di sini 2 akar 5 dikurang 10 akar 5 ditambah 8 akar 5. Nah, lihat di sini akarnya sudah sama. Berarti yang dikurangkan atau dijumlahkan hanya yang 2 dikurang 10 ditambah 8. Hasilnya 0 ya, akar 5. Nah, karena 0 akar 5 ini tuh maksudnya, kenapa jadi 0? Itu maksudnya itu adalah 0 dikalikan akar 5. Jadi 0 dikalikan akar 5 hasilnya berapa? Iya betul, yaitu 0. Itu ya. Nah, coba kalau sekarang nih, misal di sini, kalau misalkan gini ya, ada akar 8 dikurang 3 akar 2 ditambah akar 2. Nah, berarti yang 8-nya ini kita ubah dulu menjadi akar yang sederhana. Berarti di sini berapa 8 itu? 4 kali 2 ya. 4 kali 2. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti dikurang 3 akar 2 ditambah akar 2. Nah, berarti ini yang memiliki bentuk kuadrat murni adalah 4. Nah, akar 4 itu berapa? 2. Nah, berarti 2 akar 2 dikurang 3 akar 2 ditambah akar 2. Nah, berarti ini semuanya sudah akar 2 ya. Sama nih. Karena sama berarti yang di depannya saja. Di sini ada 2. Nah, yang ini ada negatif 3. Nah, yang ini berapa nih? Karena di sini tidak ada yang tertulis ya, tidak terlihat, berarti ini kita tulis 1 ya, karena 1 dalam matematika itu kadang tidak perlu ditulis. Ini akar 2. Nah, berarti apa nih? Ini juga hasilnya 0, sama seperti ini. Betul tidak? 2 dikurang 3 kan negatif 1, negatif 1 ditambah 1 0, 0 kali akar 2 ya 0. Satu lagi, kalau misalkan akarnya berbeda, misal di sini berapa nih? 8 lagi ya, 8 dikurang dengan akar berapa ya? 75 ya, 75. Nah, ini kan kita sederhanakan tadi, 8 itu 4 kali 2, akar 4 kali 2. Nah, sedang dikurang 75 itu merupakan perkalian dari 25 kali 3. Ya. Lihat di sini. Di sini kan yang memiliki bentuk kuadrat murni itu 4. Berarti akar 4 itu adalah 2. Akar 2 dikurang. Nah, yang di sini tuh 25. 25 itu berarti berapa? Akar 25 itu 5 ya. 5 akar 3. Lihat, di sini akarnya berbeda. Karena akarnya berbeda, sudah
tidak perlu diselesaikan lagi, kalian tidak usah repot-repot. Jadi ini hasilnya, segini saja hasilnya, seperti itu. Oke, mantap. Nah sekarang yang B nya perkalian bentuk akar. Nah di sini ada akar A kali akar B. Nah ini bisa ditulis akar A kali B, dengan A dan B merupakan bilangan positif ya. Contohnya akar 16 dikali akar 8 berarti sama dengan akar 6. Akar 16, mohon maaf ya, akar 6 dikali akar 8 berarti sama dengan akar 6 dikali 8. Nah berarti sama dengan akar 48. Nah ini kita sederhanakan lagi. Iya, berarti menjadi akar 16 kali 3. Nah, akar 16 itu adalah 4, akar 3 nya ditulis lagi seperti itu ya. Bisa kan ya? Iya. Berikutnya ada perkalian bentuk akar dengan bilangan real. Nah, untuk A dan B bilangan real dan C bilangan rasional non negatif yang tidak negatif ya, berlaku hubungan berikut. Nah, di sini A dan B ini merupakan bilangan real. Nah, sedangkan ini dia ada bentuk akarnya. Jadi A dikali B akar C. Nah, yang bisa dikalikan hanya bentuk realnya saja nih, A kali B. Ya, kalau yang tadi yang B itu akarnya sama-sama memiliki akar. Jadi dia yang dikalikan akar dengan akar. Kalau ini bilangan real dengan bilangan real, jadi sama dengan A kali B akar C. Gitu ya. Nah, contohnya 8 kali 0,5 akar 20. 8 kali 0,5 dulu yang dikerjakan, yaitu 4. Nah, baru akar 20. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan akar 20-nya. Jadi sama dengan 4 kali akar 4 kali 5. Nah, 4 kali 5 itu dari penyederhanaan akar 20. Maka didapatkan 4 kali, nah 2 ini didapat dari akar 4 yang ini. Akar 4 yang ini menghasilkan angka 2. Nah, terus ini akar 5-nya. Jadi ini dikalikan, 4 dikalikan dengan 2 sama seperti ini. Jadi hasilnya 8 akar 5. Oke, yang berikutnya ada 2 kali akar 242. Nah, berarti ini sama dengan 2 kali titik ini kali ya. Akar 121 dikali 2. Ini bentuk penyederhanaan dari bentuk akar 242. Nah, sama dengan 2 dikali 11 akar 2. 11 itu hasil dari akar 121 itu 11. Nah, 2 dikali 11 22 akar 2. Gitu ya. Nah, yang D ada perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Ya. Mana untuk C, E bilangan real dan A, B, D, F bilangan rasional yang bukan negatif, berlaku hubungan berikut. Nah, di sini ini hampir sama kayak yang sebelumnya ya. Akar A dikali akar B ini sama dengan akar A kali B. Nah, langsung di dalam akarnya. Atau nah, kalau seperti ini bentuknya nih, C akar D dikalikan E akar F. Jadi yang ininya bilangan real, ini bilangan real. Ya, ini bentuk akar, ini bentuk akar. Maka jadi yang dikalikan C dikalikan dengan E, jadi C kali E. Sedangkan yang akar D dikalikan dengan akar F, jadi akar D kali F, seperti itu ya. Iya. Nah, contohnya yang A akar 7 kali akar 6, berarti ini sama dengan 7 akar 7 kali 6, itu akar 42. Bisa disederhanakan akar 42? Tidak bisa ya. Jadi hanya akar 42. Jika ini tidak bisa disederhanakan, berarti ini bentuk akar yang sudah paling sederhana, salah satunya ya. Yang B 4 akar 2 dikali 3 akar 12. Nah, berarti ini 4 kali 3. Nah, sini tulisnya akar 2 dikali akar 12. Jadi 4 kali 3 12. Akar 2 kali 12 akar 24. Nah, ini bisa
sederhanakan akar 24, jadi harus disederhanakan ya kalau bisa ya. Nah, jadi sama dengan 12 akar, nah bentuk sederhana dari akar 24 itu 4 kali 6, yang bisa yang memiliki bentuk kuadrat murninya itu akar 4 ya, angka 4. Nah, maka hasilnya ke sini 12 dikali 2. 2 ini didapatkan dari akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, ini sisanya akar 6. Tulis lagi, jadi 24 akar 6. Yang terakhir, nah ini di sini ada akar 8 dalam kurung, akar 8 tambah akar 5 dikalikan, ini kali ya. Kalau misalkan dipisahkan oleh kurung, itu berarti dia perkalian juga. Dikalikan akar 8 dikurang akar 15. Ya. Kok akar 15 sih? Dikalikan akar 8 dikurang akar 5 ya. Jadi di sini akar 8 ditambah akar 15, akar 5 dikalikan dan kurung akar 8 dikurang akar 5. Ya, ini mohon maaf nih. Duh, jadi ini nggak fokus gini. Mohon maaf ya. Salah nyebut terus. Semoga kalian paham walaupun Bapak masih salah nyebut ya. Nah, jadi di sini cara mengerjakannya itu adalah pakai kali pelangi loh. Ya, kalian pasti pernah mendapatkan caranya di SMP, yaitu akar 8 dikalikan dengan akar 8 dulu. Yang depan dikalikan dengan yang depan. Nah, itu akar 8 kali 8. Ini dilangsungin ya. Dilangsungin menjadi seperti ini. Terus selanjutnya akar 8 dikalikan dengan akar negatif akar 5. Nah, makanya di sini langsung negatif ya. Iya, karena ini akar 8 nya kan positif dikalikan dengan min akar 5. Berarti ini langsung min. Positif kali min kan min. Ya, terus selanjutnya sekarang yang belakangnya nih, akar 5 dikalikan dengan akar 8. Nah, ke sini 5 kali dengan 8. Berikutnya akar 5 dikalikan dengan akar negatif akar 5. Jadi min akar 5 kali 5. Hasilnya akar 64 ya dikurang akar 40 ditambah akar 40 dikurang akar 25. Nah, akar 64 itu kan sudah ada ya. Berapa? Yaitu 8. Akar 25 ya 5. Berarti hasilnya 8 dikurang 5. Nah, ininya kemana? Lihat, di sini kan min akar 40 ditambah akar 40. Ngutang akar 40 dibayar lagi akar 40. Berarti ini udah habis. Nah, sisa akar 64 itu 8, akar 25 itu 5. Jadi 8 dikurang 5 dari sini nih, minusnya ya, dari sini. Bukan dari sini, ini udah selesai, udah nggak ada urusan nih yang ini nih. Hasilnya 3, 8 dikurang 5 3. Oke, paham ya? Mantap. Nah, ini merasionalkan penyebut sebuah pecahan. Nah, lihat yang A, pecahan berbentuk A per akar B. Nah, ini pembagiannya ya. Kalau misalkan ada pembagian penyebutnya itu bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Bagaimana caranya? Nah, ini lihat. Jadi ini ada A per akar B atau A dibagi akar B. Maka kita rasionalkan dengan A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Jadi yang ini kita tulis ulang menjadi pembaginya. Iya. Nah, ini merupakan perkalian sekawannya ya. Iya, jadi dikalikan dengan sekawan, diambil dari penyebut yang berbentuk akarnya. Jadi A kali akar B menjadi A akar B dikalikan akar B, tulis saja B-nya, akarnya hilang, jadi B-nya saja. Contoh, ya, sederhanakan bentuk akar berikut 6 per akar 3. Maka 6 per akar 3 sama dengan 6 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Dari sini akar 3 nya nih ya, jadi atas sama bawah sama. Nah, jadi 6 akar 3 dibagi 3. 3 dari mana? Ya udah ini nih, ini aja tulis 1
yang bawahnya nih, akar 3 kali akar 3. Nah ini tuh, karena sama bawahnya kan udah sama ya. Iya, karena udah sama tulis aja 3 saja. Nah tinggal dibagi 6 dibagi 3 2, akar 3 tulis lagi seperti itu ya, gampang kan? Iya. Nah sekarang yang pecahan berbentuk C per A ditambah akar B atau C per A dikurang akar B. Nah pecahan C per A ditambah akar B diubah menjadi sama kayak tadi. Nah C per A ditambah akar B ditulis lagi C per A ditambah akar B dikalikan A dikurang, lihat di sini ya, ditulis lagi ya, A dikurang akar B per A dikurang akar B. Nah perhatikan, karena di sini berbentuk penjumlahan untuk penyebutnya ya, penyebutnya nih, di sini kan ada penjumlahan nih, A ditambah akar B, maka dia perkalian sekawannya ininya berubah, operasinya yang tadinya penjumlahan berubah menjadi negatif atau pengurangan. Ya, jadi C dikalikan A dikurang akar B, maka jadi C dalam kurung A dikurang akar B per A dikali A itu A kuadrat. Nah, plus kali min, min. Akar B dikalikan dengan akar B, jadi B nya saja. Seperti itu ya. Begitu juga dengan yang pengurangan, jadi tinggal dibalik aja, yang tadinya ini positif jadi negatif, yang sekawannya yang tadinya negatif jadi positif. Udah itu aja sih kuncinya. Langsung aja ke contoh ya. Nah sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama 2 per akar 2 ditambah 1, dan yang kedua 3 per akar 3 dikurang 2. Nah penyelesaian yang pertama dulu ya, 2 per akar 2 ditambah 1 sama dengan, nah tulis lagi 2 per akar 2 ditambah 1 dikalikan, yang ini kita tulis lagi, tanda positifnya berubah jadi negatif, jadi akar 2 dikurang 1 per akar 2 dikurang 1 ya. Paham ya sampai sini ya? Ya ditulis ulang tapi tanda positifnya jadi negatif, tinggal dikalikan, 2 dikalikan akar 2 dikurang 1, jadi ditulisnya 2 dalam kurung akar 2 dikurang 1. Nah lihat, akar 2 dikali akar 2 itu 2, tulis lagi 2. Sama kayak ini, akar B tuh dikali dengan akar B jadi B ya. Iya, 1 dikali 1 ini kan jadi A kuadrat, berarti kan 1 dikali 1 1 kuadrat. 1 kuadrat itu berapa? Ya 1. Jadi hasilnya 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 itu berapa? Ya 1. Berapapun dibagi dengan 1 hasilnya dia juga. Jadi ini hasilnya 2 dalam kurung akar 2 dikurang 1. Atau bisa juga ditulis, ini kita kalikan, jadi 2 dikalikan akar 2 itu berarti berapa? 2 akar 2, bukan jadi akar 4 ya, tapi 2 akar 2, karena ini bukan akar 2 nya, yang ada di luar ini bukan akar. 2 dikali negatif 1 jadi negatif 2. Nah, bisa juga hasilnya seperti ini. Nah yang kedua, 3 per akar 3 dikurang 2. Nah sama kayak yang di atas, berarti jadinya 3 per akar 3 dikurang 2 dikalikan akar 3 plus 2 per akar 3 plus 2. Ininya negatif jadi positif, tinggal kita kalikan saja ya. Mohon maaf ini ada yang kesalahan, ini tidak memiliki akar. Iya, ini tidak punya akar ya harusnya ya. Ada kesalahan dalam penulisan ini, maka hasilnya salah juga nih. Di sini harusnya 3 akar 3 sebentar, dan di sini harusnya 6. Itu kan gak ada akarnya. Oh, mohon maaf. Ini harusnya 6. Ini salah ya, yang ini jawabannya salah. Nanti Bapak ubah di PPT-nya atau PDF-nya. Ini harusnya jawabannya yaitu 3. Nah, dulu. Hapus dulu.
sama dengan negatif 3 akar 3 ditambah 6. Ini harus pakai kurung ya, negatifnya itu di luar kurung. Nah, gini ya, kenapa seperti ini? Di sini kan 3, bukan akar 3. Jadi ini salah nih. Ya, mohon maaf ya. Di sini bukan akar 3 tapi hanya 3-nya saja. Ini salah. 3 dikalikan akar 3 plus 2 per 3 dikurang 4. 3-nya dari mana? Akar 3 dikalikan akar 3 jadi 3, akarnya hilang karena akarnya sudah sama. Min 2 dikalikan plus 2. Min kali plus kan min. 2 kali 2 4. Seperti itu ya. Atau ini sama seperti yang ini. A kali A jadi A kuadrat. Nah, berarti ini 2 kali 2 jadi 2 kuadrat, yaitu 4. Kalau ada akar, langsung saja ditulis yang ada di dalam akarnya, yaitu 3. Nah, 3 dikurang 4 kan negatif 1. Maka ini hasilnya ditulis min saja, boleh ya. Min hasil dari perkalian 3 dikalikan dengan akar 3 itu adalah 3 akar 3. Ya. Nah, 3 dikalikan 2 itu hasilnya 6. Atau ini bisa dituliskan karena di luar ada negatif, kita kalikan ke dalam, berarti jadinya min 3 akar 3 ya, mohon maaf, kita hapus dulu, bukan 1, min 3 akar 3 min 6. Seperti itu jawabannya. Oke, yang betul ya. Nanti diubah di PPT-nya. Oke? Iya. Nah, sekarang pecahan berbentuk C per akar A ditambah akar B atau C per akar A dikurang akar B. Maka penyebut pecahan yang berbentuk C per akar A di plus minus ini jadi bisa penjumlahan, bisa pengurangan ya. Akar B dapat dirasionalkan dengan cara, nah, pecahan C per akar A ditambah akar B, pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar A dikurang akar B. Nah, yang ininya nih. Ini yang tadinya positif berubah jadi negatif. Sama kayak yang B ya, cuma bedanya di sini ada akarnya dua-duanya, penyebutnya. Kalau yang tadi kan salah satu saja. Maka ini menjadi C per akar A ditambah akar B sama dengan C per akar A ditambah akar B dikalikan akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Dari sini nih, hanya tandanya saja yang berubah. Sama dengan C dalam kurung akar A dikurang akar B per A dikurang B. Jadi nggak ada kuadrat ya, karena di sini kedua-duanya memiliki akar. Kalau tadi kan salah satunya tidak ada akar, jadi ada kuadratnya. Contohnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, 3 per akar 3 ditambah akar 2. Penyelesaiannya berarti 3 per akar 3 ditambah akar 2 dikalikan akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Nah, ini dikalikan. Jadi 3 dalam kurung akar 3 dikurang akar 2, kurung tutup, per akar 3 kali akar 3 jadi 3. Nah, akar A kali A, akar A kali akar A jadi A. Akarnya hilang. Akar 3 dikali dengan akar 3 jadi 3 saja. Begitu juga dengan akar 2 dikali akar 2 jadi 2. Plus kali min jadi min. Ya, 3 dikurang 2 yaitu 1. Jadi hasilnya 3 dalam kurung akar 3 dikurang akar 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang B-nya, yang pengurangannya pecahan C per akar A dikurang akar B. Maka pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar A plus akar B menjadi C per akar A dikurang akar B sama dengan C per akar A dikurang akar B dikalikan akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Sama seperti yang A ya, cuma beda di plus minusnya aja nih. Kalau di soalnya min jadi plus perkalian sekawannya, kalau di soalnya positif jadi negatif perkalian sekawannya ya. Jadi sama dengan C akar A ditambah akar B per A dikurang
B. Contohnya akar 5 dibagi atau akar 5 per akar 5 dikurang akar 3. Hasilnya akar 5 per akar 5 dikurang akar 3 dikalikan akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Berarti sama dengan akar 5 dikalikan berapa? Ya, akar 5 yang ini tulis lagi. Nah, ini ada kesalahan lagi. Di sini harusnya positif. Nah, di sini positif. Oke. Akar 5 dikalikan dalam kurung akar 5 ditambah akar 3 per 5 dikurang 3 dari sini ya. Akar 5 dikalikan akar 5 jadi 5, min dikalikan plus jadi min, akar 3 dikalikan akar 3 jadi ya 3. Ini sama dengan, nah ini berarti dikalikan ke dalam akar 5 dikalikan akar 5 ya, jadi 5 nya saja yang tulis 5. Akar 5 dikalikan dengan plus akar 3 jadi plus akar 15 ya, per 5 dikurang 3 ya 2, sama dengan, karena di sini 5 tambah akar 15 dibagi 2 itu tidak bisa diselesaikan, maka bisa ditulis menjadi 1 per akar 2 dikalikan dalam kurung 5 plus akar 15. Oke, paham ya? Iya. Nah, ini menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Nah, caranya, langkah-langkahnya seperti ini. Nyatakan ruas kiri dan ruas kanan dalam bentuk pangkat atau eksponen sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut sama. Yang kedua, menyamakan kedua eksponennya. Ini harusnya masuk ke bentuk pangkat ya, materi yang sebelumnya atau pertemuan yang kemarin, karena ada yang kelupaan jadi Bapak masukkan di sini. Nah, ini contoh. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, lihat. Ini pangkat ya. 9 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 27 pangkat 4 dikurang 3X. Nah, tadi harus langkah pertama nyatakan ruas kiri dan ruas kanan dalam bentuk pangkat atau eksponen sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut sama. Bilangan pokok itu yang mana? Yang ini nih, yang 9 dengan 27. Nah, 9 dan 27 kan belum sama. Alangkah baiknya selanjutnya itu harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, ini caranya. Ya, 9 dan 27 ini sama-sama dia memiliki bentuk pangkat ya. Dan itu kan bentuk pangkat kuadrat ya, atau persegi. Nah, ini bentuk pangkat 3, 27 itu atau kubik. Nah, jadi 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. 9 kan itu 3 pangkat 2. Nah, sedangkan 27 itu dia berapa? 3 pangkat ya 3 ya. Ini kan 3 kali 3 kali 3, sedangkan yang ini 3 kali 3 kali 3. Nah, lihat di sini sama-sama bilangan pokoknya 3. Nah, berarti ini bisa kita gunakan. Jadi di sini 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya, karena dia memiliki pangkat jadi dipakaikan kurung, dipangkatkan lagi dengan 2x min 1 sama dengan 3 pangkat 3, 27 nya diubah jadi 3 pangkat 3 ditutup dengan kurung, yaitu dipangkatkan 4 dikurang 3x. Nah, yang ini pangkatnya kita kalikan dengan pangkat yang luar. Sini kan 2 nih pangkatnya, kalikan dengan yang pangkat di luar. Ini juga sama, kita kalikan. Maka hasilnya 3 pangkat 2 dikali 2x itu 4x, 2 dikali min 1 itu min 2. Sama ini juga sama dengan 3 dikalikan 3 pangkat 3 dikalikan 4 12, 3 dikalikan min 3x jadi 9x. Lihat di sini udah sama.
ya. Ini udah sama. Nah, karena udah sama, tulisannya sangat luar biasa. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, ya, maka kita hanya tinggal menulis pangkatnya saja atau eksponennya saja. Jadi ini nih 4x min 2 kita tulis ke sini, 12 min 9x juga ditulis sini. Jadi 3-nya sudah tidak perlu ditulis lagi yang ini ya, bilangan pokoknya atau basisnya ya. Nah, jadi berapa hasilnya? 4x ditambah 9x. Nah, yang ada variabel yaitu variabel x kita kelompokkan di sebelah ruas kiri. Jadi ini pindah ruas, jadi positif ya. Tadinya negatif jadi positif. Begitu juga yang tidak ada variabel ke sebelah kanan. Jadi sini 12 ditulis lagi kan sudah di sebelah kanan. Yang sebelah kirinya min 2 pindah jadi plus 2. Maka hasilnya 4x ditambah 9x 13x. 12 tambah 2 14. Jadi x sama dengan ini ada kesalahan lagi. Ini bukan 13 per 14 ya, tapi terbalik ini. 14 per 13. Oke? Iya, x sama dengan 14 per 13. Karena yang ditulis yang tidak ada variabelnya dulu. Iya, ini kan 14 per baru ini jadi penyebut 13. Oke, paham? Mantul. Seperti itu ya caranya ya. Nah, karena sudah sampai di latihan soal, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Terdiri dari 3 buah soal. Semoga kalian mengerti apa yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika masih belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Dan jika masih ada yang belum paham, boleh tanyakan via WA ya. Iya, kalau belum tahu nomor Bapak, silakan minta ke walasnya masing-masing. Ya, terima kasih telah menyaksikan video yang Bapak buat ini untuk mempermudah kalian memahami materi matematika di kelas 1. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan pengetikan ya. Ya, karena kita dikejar waktu untuk membuat materi dan juga video ya. Jadi masih ada kesalahan-kesalahan yang salah nulis atau salah ketik ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian memahami apa yang Bapak jelaskan. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.